Botol plastik hanyut tanpa arah. Sisa sabun, deterjen, minyak bekas tumpah, kantung plastik menari di permukaan, menggulung riang jadi diam dan ancaman. Air tak lagi bening, hijau gelap seperti marah yang dipendam. Busanya berbisik, aku tercemar, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Limbah rumah tangga datang setiap hari tanpa permisi dan tanpa henti. Sampah makanan, popok, puntung rokok semua dilempar seperti tak berdosa. Dan kami berjalan di tepinya mengeluh soal bau, tapi lupa siapa yang menyumbang pilu. Setu Citayam kini sesak, ikan mati perlahan, tumbuhan air menguning, dan nyamuk menari di atas kerusakan. Bukan hujan yang membuatnya sakit, tapi tangan-tangan yang lupa menjaga yang memberinya racun. Lalu berharap air tetap suci. Berhentilah sebelum tak ada lagi yang bisa diselamatkan, sebelum setu ini tinggal nama dalam cerita generasi yang tak sempat minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah perjalanan kecil yang bisa membuka mata kita terhadap suatu masalahan yang besar. Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah danau yang bisa menyimpan cerita tentang lingkungan kita yang sedang tidak baik-baik saja? Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengetahuan lingkungan mengajak teman-teman semua untuk melihat lebih dekat, merasakan lebih dalam, dan semoga tergerak untuk peduli akan lingkungannya. Bersama saya Dwi Mayanti dan teman saya Mawar Putri Santoso, Junior Tajila Sihonulang, Bunga Windu Larasati, Diana Mariana Angelina Sirait. Kami akan menelusuri langsung kondisi di lapangan dan merangkumnya dalam video ini. Hari ini kami akan membahas tentang pencemaran air di Sungai Citayam yang tadinya dipakai oleh warga untuk membersihkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, tetapi seperti tampak terlihat bahwa sudah terjadi pencemaran lingkungan. Dalam video ini, kami akan mengulas penyebab, dampak, serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi pada masalah ini. Berdasarkan hasil observasi yang langsung dan wawancara dengan warga. Semoga video ini tidak hanya menjadi laporan tugas, tetapi menjadi pengingat untuk kita bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban kita bersama. Mari kita mulai perjalanan kita di situ Citayam. Pencemaran air adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan penurunan kualitas air secara fisik, kimia, maupun biologis, sehingga tidak bisa digunakan secara optimal oleh makhluk hidup. Nah, jenis-jenis pencemaran air itu ada pencemaran organik, yaitu limbah makanan, kotoran, manusia atau hewan. Yang kedua ada pencemaran anorganik, yaitu logam berat, plastik, dan deterjen. Yang ketiga ada pencemaran mikrobiologi, yaitu bakteri, virus dari limbah domestik. Dan yang terakhir pencemaran termal, yaitu kenaikan suhu air akibat buangan industri. Sumber pencemaran air terbagi menjadi 2. Yang pertama ada titik langsung, yaitu dari limbah industri dan juga rumah tangga. Dan yang kedua titik tidak langsung, yaitu dari limpasan air hujan, jalanan, kebun, dan juga polutan. Dampak dari pencemaran air sangat nyata, seperti kematian biota air, penyakit seperti diare, gatal, dan tifus, krisis air bersih, dan yang terakhir itu adanya rusaknya ekosistem yang semakin parah. Yang lebih mengkhawatirkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, pencemaran air bisa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan makhluk hidup. Bukan hanya manusia, tapi juga makhluk yang bergantung pada air. Saat kami tiba di situ Citayam, terlihat kondisi pencemaran air sangat terlihat jelas. Banyak sampah-sampah pemukiman warga yang menumpuk dan mengeluarkan bau tak sedap, dan juga ada limbah industri dan juga limbah rumah tangga. Kondisi pencemaran air sangat terlihat jelas bahwa terdapat berwarna hijau, warna gelap, yang terjadi adanya pencemaran air yang terjadi. Bagi Bapak para
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Rasati, saya dari Universitas Indonesia PGRI. Saya prodi Pendidikan Biologi semester 4. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai Bapak seputar tentang Setu Citayam. Mungkin bisa kalau saya boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Sutrisno. Baik. Mungkin kita mulai saja ya Pak sesi tanya jawabnya. Sebelumnya Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Belum lama sih, baru 15 tahun. 15 tahun. Baik, selanjutnya Bapak mungkin Bapak sadar kalau lingkungan ini mungkin tercemar atau menurut Bapak ini masih hal yang wajar karena berbaur sama lingkungan yang ada di sini? Kalau tercemar sih ada, cuman belum begitu ini banget. Memang kalau dari pemerintah nanti itu ada solusi untuk gimana cara pencemarannya ini ya boleh juga. Ya kalau dihitung pencemaran tetap pencemaran. Selanjutnya dari pencemaran yang terjadi di sini ada nggak sih Pak kayak beberapa orang yang terjangkit penyakit atau airnya mungkin berpengaruh? Kalau air setu ini nggak pengaruh. Air setu nggak pengaruh. Cuman kalau emang kita bersihin sampah, bersihin ini ya ada mungkin gatal ada. Cuman kalau untuk air setu ini sebenarnya kan untuk peresapan untuk wilayah Depok sebenarnya, untuk peresapan. Jadi kalau masalah pencemaran sih kalau udah air tanah nggak apa-apa. Oh nggak berpengaruh. Harapan Bapak nih sebagai masyarakat untuk pemerintah atau untuk pihak-pihak yang berwenang tentang si setu ini tuh apa? Ya sebenarnya kalau untuk masyarakat ke pihak pemerintah ya harusnya diperhatiin. Soalnya setu ini katanya di Wali Kota Depok itu bukan haknya Bandung. Ya harusnya kerjasama antara Bandung sama Depok itu gimana caranya setu itu biar untuk wisata untuk nambah masyarakat itu biar ada fee untuk penghasilan masyarakat. Maksudnya gimana biar caranya setu itu rame. Selanjutnya kalau kayak gini kan mungkin nanti kalau lagi hujan itu bisa naik banjir sampai ke jalanan gitu. Sebenarnya kalau hujan gede pun setu ini nggak banjir karena di sana ada pembuangan air. Cuman imbasnya yang sebelah sana, kampung sebelah sana itu mungkin banjir. Makanya kadang-kadang pengurus setunya ini yang kayak pengurus setu itu belum maksimal untuk mengerjakan itu. Kalau selama ini nanti gak musim hujan harusnya dibuka, nanti kalau udah musim hujan baru ditutup. Kayak maksudnya caranya setu itu biar orang belakang sono nggak kebanjiran gimana gitu harusnya. Tapi dari masyarakat di sini tuh ada kayak suka kerja bakti atau sekedar orang-orang yang sadar kayak oh ini sampahnya banyak mari kita angkut gitu atau enggak? sadar namanya manusia itu kan ada yang sadar banget, ayo dia kerja bakti. Ya kadang-kadang semua kita warga sini kerja bakti ya kerja bakti, cuman kan kadang-kadang menyadarkan orang itu kan susah. Ini jadi pertanyaan terakhir dari kami. Harapan Bapak untuk kemajuan setu ini yang dikelola oleh pemerintah? Sebenarnya kalau harapan masyarakat sini tuh kalau emang setu ini mau dibikin wisata, dibikin untuk jogging track segala macam itu kan nanti tuh masyarakat sini kan bisa untuk ngambil kita dagang, kita ini. Jadi mata pencarian juga. Nah, itu jadinya gimana caranya masyarakat sini bisa kontribusi untuk memajukan bersihan lah istilahnya kalau untuk wisata. Itu dari pemerintah ini ya. Mungkin itu saja yang kami ingin tanyakan ke Bapak. Semoga apa yang Bapak beri ke kami menjadi informasi dan menjadi ladang untuk orang-orang berpikir kayak harus menjaga setu ini dengan baik. Sama-sama. Wawancara tadi menunjukkan bahwa pencemaran air bukan hanya persoalan teknis, tapi juga menyangkut kesadaran sosial dan budaya dari masyarakat. Ada
celah besar antara pengetahuan dan perilaku, dan inilah tantangan utama pendidikan lingkungan. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Kami menyarankan beberapa langkah sederhana tapi berdampak besar seperti terus memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian menyediakan tempat sampah dan papan larangan untuk membuang sampah, kemudian mengadakan kerja bakti secara rutin, lalu mengelola limbah rumah tangga dengan bijak dan baik, terus membangun kolaborasi antar mahasiswa, warga, dan pemerintah. Memang perubahan tidak terjadi dalam satu malam, tapi kalau kita bergerak bersama, punya komitmen yang sama, kita bisa selamatkan Setu Citayam ini dan masa depan kita ini dari pencemaran lingkungan. Air adalah sumber kehidupan, tetapi jika kita tidak menjaga air, maka air akan menjadi sumber bencana untuk semuanya. Pencemaran air bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga masa depan kita. Situ Citayam adalah cermin lingkungan buat kita untuk dapat memperlakukan alam dengan baik. Perubahan bisa dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan hal yang sederhana, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, sekali pakai, dan ajak orang di sekitar kita untuk peduli. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga kita bisa berbagi, belajar, dan bergerak untuk peduli terhadap lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.